warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Pasar Modal Syariah akan memaparkan materi mengenai efek beragun aset syariah. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Saya Dini Miftatus Solihah NIM 12402193004 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai perkembangan efek beragun aset syariah di Indonesia. Kehadiran produk dan instrumen baru dalam industri ekonomi di Indonesia mendorong pihak tertentu untuk merespon persoalan tersebut berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Dalam hal ini, DSN MUI adalah pihak yang berwenang menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait untuk menumbuh kembangkan ekonomi syariah. DSN MUI menerbitkan 2 fatwa mengenai efek beragunan aset berbasis syariah. Yang pertama, fatwa nomor 121/DSN MUI-2/2018 tentang efek beragun aset surat partisipasi berdasarkan prinsip syariah atau biasa disingkat dengan EBAS-SP. Dan yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 120/DSN MUI-2/2018 tentang sekuritisasi berbentuk efek beragun aset berdasarkan prinsip syariah. Efek beragun aset syariah atau EBAS merupakan surat berharga atau efek yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi atau biasa disingkat EBA-SP merupakan EBAS yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya itu berupa pembiayaan pemilikan rumah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerbitan EBAS syariah. Jadi akan ada 5 tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama, aset bank syariah di Indonesia masih terbilang cukup kecil atau relatif kecil. Dan tantangan yang kedua yaitu aturan OJK di sektor perbankan, dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia atau disingkat PBI, yaitu PBI nomor 14/26/PBI/2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank itu masih membatasi bank melakukan sekuritisasi. Dan tantangan yang ketiga, hanya bank yang masuk bank umum berdasarkan kegiatan usaha atau buku 3 dan 4 yang bisa melakukan sekuritisasi. Lalu tantangan yang keempat, aset keuangan pada bank syariah itu tidak seluruhnya dapat disekuritisasi. Jadi aset keuangan yang dapat disekuritisasi itu hanyalah aset keuangan yang aset realnya itu masih dimiliki oleh bank syariah. Contohnya adalah piutang yang menggunakan akad, ijarah muntahiyah, bitamlik, dan MMQ. Lalu tantangan yang terakhir adalah perbankan syariah itu masih belum memiliki standar dalam penyusunan akad atau kontrak pembiayaan antara perbankan syariah dengan nasabah. Jadi beberapa bank syariah itu sulit melakukan pooling aset secara bersama, di mana aset tersebut akan digunakan sebagai underlying dalam penerbitan EBAS syariah. Yang selanjutnya yaitu beberapa upaya yang dilakukan OJK dalam mengembangkan EBAS syariah, antara lain yang pertama yaitu mempersiapkan infrastruktur regulasi berupa penerbitan
POJK nomor 20/POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan KIK EBA Syariah. Upaya yang kedua yaitu mendorong penyempurnaan peraturan di bidang perbankan terkait kategori bank apa saja yang dapat melakukan sekuritisasi aset. Lalu yang ketiga, mendorong perbankan syariah untuk melakukan penerbitan EBA Syariah dengan underlying aset yang berasal dari kumpulan piutang beberapa bank syariah. Lalu, upaya yang selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan beberapa pelaku pasar untuk mendorong pelaku penerbitkan EBA Syariah. EBA Syariah ini sangat berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur perumahan. Jadi dengan prospek EBA Syariah di Indonesia itu termasuk hal yang sangat baik. Hal ini dikarenakan kebutuhan perumahan di Indonesia itu masih sangat tinggi. Jadi kebijakan terkait pembangunan 1 juta rumah dapat dijadikan peluang untuk menerbitkan EBA Syariah. Hal ini melihat kepada rasio financing to deposit ratio atau FDR bank syariah yang sudah sangat tinggi. Oleh karena itu, perbankan syariah membutuhkan likuiditas guna mendukung program tersebut. Salah satu alternatifnya untuk memperoleh likuiditas adalah dengan melakukan sekuritisasi aset portofolio pembiayaan ke dalam bentuk penerbitan EBA Syariah. Perkenalkan, saya Oktaviana Rohmazizah, NIM 12402193019 akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai akad yang digunakan dalam sekuritisasi syariah. Secara prinsip syariah, penjualan ataupun pembelian utang piutang tidak diperkenankan di Indonesia, sehingga skema pembentukan dan penerbitan EBA Syariah harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terdapat jual beli piutang yang dilakukan kreditur awal kepada pihak yang menjalankan sekuritisasi. Nah, pelaksanaan sekuritisasi syariah ini bisa dilaksanakan menggunakan 2 cara, yaitu pelaksanaan sekuritisasi dengan cara SPV dan tidak menggunakan SPV. Skema transaksi yang digunakan dalam sekuritisasi syariah antara SPV dan originator melakukan kontrak ijarah, mudharabah, serta musyarakah sebagai akad utama. Selain akad utama yang saya sebutkan tadi, pada skema penerbitan sekuritisasi syariah juga terdapat beberapa akad yang mendukung seperti akad hawalah, akad wakalah, serta akad kafalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas akad yang telah kita singgung tadi satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu akad ijarah. Merupakan akad yang lebih sering digunakan dibandingkan dengan akad mudharabah maupun musyarakah. Karena akad ini lebih disukai para investor dalam hal kepastian sejumlah arus kas yang diterima oleh investor. Kemudian yang kedua yaitu akad mudharabah. Pada akad ini, rasio bagi hasil di antara investor dan pengelola investasi sudah ditetapkan. Terdapat risiko yang akan dihadapi oleh investor berkaitan dengan ketidakpastian jumlah aliran kas yang diterima. Hal ini disebabkan oleh aliran kas dari underlying aset yang bersifat tidak tetap. Kemudian, akad yang ketiga yaitu akad musyarakah. Pada akad ini, tingkat risiko bagi investor lebih tinggi daripada akad ijarah dan akad mudharabah. Karena investor dianggap sebagai partner dari pengelola investasi, sehingga setiap risiko yang dihadapi oleh pengelola investasi didistribusikan secara proporsional kepada investor. Yang keempat yaitu akad wakalah. Akad ini diperlukan dalam mengakomodasikan peran pihak yang mewakili kepentingan investor, misalnya dalam menerima pendapatan dari aliran kas. Kemudian yang terakhir yaitu akad hawalah. Akad ini diperlukan dalam skema penjaminan oleh pihak tertentu terhadap transaksi sekuritisasi aset syariah. Setelah membahas akad dalam sekuritisasi syariah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis EBA syariah. Di pasar modal syariah Indonesia, EBA syariah dibagi menjadi 2, yaitu EBA syariah yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK-EBAS dan EBA syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS SP.
Yang pertama yaitu EBA Syariah berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK-EBAS. KIK-EBAS merupakan EBA Syariah yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dengan bank kustodian. Aset yang menjadi dasar atau underlying aset penerbitan EBAS yaitu aset keuangan berbentuk piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya yang memenuhi prinsip Islam. Apabila dalam pengelolaan portofolio asetnya ternyata terpapar oleh aset keuangan non-syariah, maka manajer investasi harus segera melakukan pembersihan kekayaan EBAS dengan menjual aset tersebut. Keuntungan yang berasal dari hasil penjualan aset keuangan non-syariah tersebut tidak dapat diakui sebagai bagian dari EBAS, tetapi dicatat sebagai dana sosial. Kemudian, bank kustodian harus segera melaporkan kepada OJK dan investor tentang penggunaan dana sosial tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu EBA Syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS SP. EBAS SP merupakan suatu efek berakun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS SP. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan utama antara EBAS SP dengan KIK-EBAS yang terletak pada pihak penerbit dan aset yang menjadi dasar penerbitan efek syariah. EBAS SP hanya dapat diterbitkan dengan menggunakan portofolio aset keuangan berbentuk kumpulan piutang atau pembiayaan sekunder perumahan, sedangkan KIK-EBAS semua jenis aset keuangan selain pembiayaan sekunder perumahan. Pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai skema kontra investasi kolektif efek berakun aset syariah atau KIK-EBA Syariah. Skema KIK-EBA Syariah ini diawali dari originator yang melikuidkan aset yang tidak likuid, supaya originator dapat melakukan pembiayaan pada nasabah atau obligor. Oleh karena itu, originator menginvestasikan asetnya kepada KIK-EBA Syariah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman, KIK-EBA Syariah adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Di sini manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, sedangkan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Setelah itu, KIK-EBA Syariah akan menerbitkan efek yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang berupa tagihan jual beli atau kepemilikan aset, efek-efek yang bersifat investasi atau surat berharga, sarana peningkatan investasi atau arus dana, dan lain-lain. Selanjutnya, jika KIK-EBA Syariah berhasil menjual investasi originator kepada investor, maka KIK-EBA Syariah akan mendapatkan imbal hasil. Saya Nabilatul Nur Azizah, NIM 12402193046. Materi yang selanjutnya yaitu skema efek berakun aset syariah berbentuk surat partisipasi. Efek berakun aset syariah berbentuk surat partisipasi yang selanjutnya disingkat EBAS SP adalah efek berakun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan kepemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, serta merupakan bukti kepemilikan proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS SP. Skema pembentukan sekuritas aset syariah dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan sekuritas aset syariah kontrak ijarah tanpa melalui pencatatan dan tahapan sekuritas aset syariah kontrak ijarah melalui pencatatan. Tahapan sekuritas aset syariah kontrak ijarah tanpa melalui pencatatan yaitu yang pertama, kreditur awal memberikan sewa dengan bermacam bentuk aset. Contohnya memberikan sebuah mobil untuk penyewa melalui penggunaan akad ijarah. Yang kedua, kreditur awal mensekuritisasi dengan menggunakan kontrak ijarah pada semua mobil yang akan disewakannya tanpa mengklasifikasi jenis mobil. Yang ketiga yaitu terbit sebuah sertifikat yang mampu diperjualbelikan.
Yang keempat, pembelian sertifikat at discount yang dilakukan oleh investor. Yang kelima, tahapan Islamic Asset Securitization atau ijarah kontak sewa dengan melalui tranching. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan sekuritas aset syariah kontrak ijarah dengan melalui pencatatan, yaitu yang pertama, originator atau disebut dengan kreditur awal memberikan pinjaman bermacam jenis mobil terhadap penyewa dengan memakai akad ijarah. Yang kedua, tugas kreditur pertama ialah memaparkan soal mobil yang akan disewakan dengan melihat jenisnya. Yang ketiga, originator mensekuritisasi kontrak ijarah dari masing-masing kelompok atau jenis mobil. Yang keempat yaitu akan diterbitkannya sertifikat dari masing-masing macam mobil yang bisa diperjualbelikan. Yang kelima yaitu investor membeli sebuah sertifikat pada kelompok atau jenis mobil yang at discount. Manfaat dan risiko penerbitan efek baragun aset syariah. Manfaat dalam proses sekuritisasi aset penerbitan efek baragun aset syariah mempunyai beberapa manfaat bagi bank, investor, dan industri keuangan syariah. Manfaat tersebut dapat diuraikan dalam Prospektus EBA Dana Reksa PTN 05/KPR 2017, yaitu sebagai berikut. Yaitu dari sisi bank, yang pertama, alternatif sumber pendanaan upaya menaikkan kinerja bank dalam pemberian kredit baru atau peningkatan lending capacity. Yang kedua yaitu meningkatkan dalam mengelola liabilitas serta aset untuk terus membaik. Yang ketiga, mengurangi resiko bank. Yang keempat, meningkatkan fungsi intermediasi. Dan yang kelima yaitu pengembangan bisnis serta penilaian tingkat penghasilan bank melalui pendapatan jasa. Dari sisi investor, yang pertama, investasi yang aman memiliki klaim secara langsung atas underlying aset pada saat muncul default atas dukungan hukum. Yang kedua, instrumen investasi dengan rate yang tinggi berdasarkan kombinasi kriteria seleksi yang ketat atas hak tagih dan didukung oleh kredit pendukung yang baik menjadikan produk ini memiliki kepastian dalam pembayaran secara berkala atau pokok dan bunga. Yang ketiga yaitu yield yang menarik, risk and return profile pada produk yang baik, dan instrumen yang dapat diperdagangkan, instrumen yang boleh dilakukan penjualan atau pembelian dengan cara bilateral. Selanjutnya dari sisi industri keuangan syariah, penerbitan produk KIK EBA Syariah mendatangkan banyak manfaat bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu akan mengatasi kesenjangan aset dan liability perbankan syariah dalam pembiayaan perumahan. Kehadiran produk efek baragun aset syariah ini bisa menjadi peluang bagi bank-bank untuk lebih ekspansif dan berkembang. Yang kedua yaitu keberadaan efek baragun aset syariah berbentuk surat partisipasi sangat membantu perbankan syariah memperoleh likuiditas pembiayaan perumahan melalui pasar modal dengan cara sekuritisasi aset perbankan berkualitas tinggi. Diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat memanfaatkan produk efek baragun aset syariah ini untuk pendanaan, sehingga bank-bank syariah bisa melakukan ekspansi pembiayaan lebih luas atau ekspansi jaringan. Untuk yang ketiga, sekuritisasi aset bank syariah dengan penerbitan efek baragun aset syariah berbentuk surat partisipasi syariah akan memitigasi resiko pembiayaan bagi bank-bank syariah. Untuk yang keempat yaitu penerbitan efek baragun aset syariah dalam bentuk KIK EBA Syariah akan mendukung secara langsung dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendahara, pelabuhan, jalan raya, rel kereta api, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima yaitu penerbitan efek baragun aset syariah baik KIK EBA maupun EBA SP akan memperkaya instrumen investasi dan produk pasar modal syariah, sehingga penerbitan efek baragun aset syariah ini diharapkan akan memperbesar market share pasar modal syariah. Adapun resiko yang timbul untuk menjalankan transaksi utama dalam berinvestasi.
Risiko tersebut terdapat dalam Prospektus EBA Danareksa BTN 05/KPR 2014, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko kredit dan kerugian dengan penurunan nilai properti. Masalah yang bisa timbul antara lain penurunan nilai properti, belum diperoleh suatu jaminan yang bisa diberikan untuk memastikan nilai dari aset tetap sama atau akan seperti tingkat di awal penetapan. Yang kedua, konsentrasi geografis atas aset. Terjadinya penurunan kemampuan ekonomi secara regional dan peningkatan kerugian serta delinkuensi pinjaman di mana biasanya terdapat pasar properti, maka dapat menimbulkan keburukan penghasilan. Untuk yang ketiga, permasalahan yang berhubungan terhadap peninggian suku bunga portofolio aset akan mencakup besar rate pembiayaan terhitung dari tingginya rate bunga ditambah margin, sebagaimana ditetapkan oleh BTN. Yang keempat yaitu resiko likuiditas efek berakun aset. Penerbitan efek berakun aset ini memiliki resiko likuiditas terhadap situasi bank yang mengalami struktur nilai tukar dan permodalan kurang besar. Pada proses EBA terdapat persyaratan yang belum tercantum dan harus diikuti bank yang mempunyai permodalan atau likuiditas yang kuat. Hasna Hamida Alivia Ar-Rasyidin 124021930020 ingin menjelaskan tentang perbedaan EBA syariah dengan EBA konvensional. Berdasarkan definisi, kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. EBA syariah dengan menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan aset keuangan, EBA konvensional berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit. EBA syariah berupa piutang dengan akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan prinsip dan pasar modal. Berdasarkan lembaga yang mengawasi dan berdasarkan kontrak. Review jurnal. Judul jurnal: Perbandingan efek beragun aset syariah dengan efek beragun aset konvensional. Penulis Meta Astria Wahyuni. Nama dan tahun jurnal: Jurnal Nisbah volume 4 01 halaman 92-109 tahun 2018. Reviewer: Kelompok 8 ES5A pada tanggal 18 September 2021. Tujuan penelitian untuk melihat perbandingan efek beragun aset syariah dan efek beragun aset konvensional dalam kegiatan perbaikan risiko likuiditas terhadap pendanaan jangka panjang serta mekanisme yang dilakukan pada publikasi EBA syariah ataupun EBA konvensional. Alasan penelitian: diluncurkannya suatu fasilitas EBA untuk mengurangi permasalahan likuiditas terhadap bidang properti yang dipunyai bank konvensional ataupun syariah. Namun keduanya pasti terdapat perbedaan antara konvensional maupun syariah. Bersumber pada pernyataan tersebut, penulis melakukan penelitian untuk melihat dan mengetahui perbandingan antara EBA syariah dengan EBA konvensional. Objek penelitian: efek beragun aset syariah di Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi. Metode penelitian: deskriptif, kualitatif terhadap analisis deskriptif dan melihat kepada pemikiran positivisme. Langkah penelitian: 1. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, serta data-data dokumentasi yang dilaksanakan di BTN syariah atau konvensional. 2. Setelah data telah didapat, peneliti melakukan analisis data kualitatif dan induktif secara interaktif secara terus-menerus hingga tuntas. 3. Penyajian data atau data display. 4. Conclusion drawing atau verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018 EBA syariah belum dapat dibandingkan secara menyeluruh dengan EBA konvensional. Hal ini dikarenakan EBA syariah belum diterbitkan di pasar modal serta masih dalam pengkajian. Kegiatan EBA syariah sama seperti kegiatan aset bank securities konvensional. Namun, pada EBA syariah kegiatannya wajib melihat prinsip-prinsip syariah digunakan oleh pasar modal. Kekuatan penelitian: penulis jurnal menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Penulis memaparkan hasil penelitian dengan jelas dan menyertakan referensi atau daftar pustaka sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui dan mempelajari referensi yang digunakan dalam menulis penelitian. Kelemahan: dari segi penulisan terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan kaidah EYD dan penulis tidak menyertakan saran yang ditujukan kepada pembaca ataupun lembaga yang berkaitan di dalam jurnal. Kesimpulan:
di Indonesia EBA Syariah masih dalam kegiatan kajian sehingga EBA Syariah belum dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan EBA konvensional. Kegiatan EBA Syariah sama seperti kegiatan aset bank sekuritis konvensional, namun pada EBA Syariah kegiatannya wajib melihat prinsip-prinsip syariah. Saran, sebaiknya penulis lebih memperhatikan kaidah kebahasaan yang sesuai dengan EYD. Penulis juga perlu memberikan saran dan rekomendasi baik ditujukan untuk pembaca, peneliti, ataupun seluruh pihak yang bersangkutan.